kemarin ada pernyataan Pak Menteri Pertanian itu katanya akan mengimpor 3 juta ton susu. Gitu. Iya. Sementara saya mendapatkan informasi Pak Wamennya lebih pada menyiapkan swasembada susu dengan mendatangkan atau impor sapinya. Sapi, ya. Untuk makan siang gratis ini nanti termasuk swasta diminta dukungannya istilahnya. Iya. Bantuannya. Wacana pada kebijakan yang orientasinya ya domestik gitu ya, populis gitu, seperti makan siang gratis dan sebagainya. Dengan model politik seperti ini ya orientasinya masih ekonomi rente nih. Pergi bermain ke Kota Pati. Cakep. Jangan lupa bawa cemilan. Cakep. Apa kabar politik hari ini? Jangan lengah sampai hari pelantikan. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Oke, pada episode kali ini tentu saja kita akan berbincang kembali ya terkait dengan dinamika politik dan tentunya relevan dengan kebijakan publik yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah Pak Jokowi dan tentu saja pemerintah Pak Prabowo nantinya. Ya. Walaupun Pak Jokowi tinggal 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi. Tapi kayaknya sepertinya beliau sangat concern dengan transisi ini ya. Iya, betul. Mungkin kita mulai dengan adanya Wakil Menteri baru ini. Kira-kira ada insight info apa nih, Mas Hannibal? Iya, Wakil Menteri baru di Wamen Keuangan, Wamen Pertanian, dan Wamen Investasi. Iya. Kalau saya dengar sih, ini kan diupayakan adanya Wamen dari calon pemerintahan Pak Prabowo ini di kementerian di kabinet Pak Jokowi ini kan karena konon ada beberapa informasi detail yang belum didapat oleh tim transisinya Pak Prabowo, sehingga diharapkan ketiga wakil menteri ini akan memberikan akan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pemerintahan Pak Prabowo nanti, melanjutkan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi kalau Mas Thomas Jiwandono itu kan di Wamen Keuangan. Nah, dia konon ya ingin mencari data-data detail bagaimana pengelolaan keuangan negara, bagaimana hubungannya dengan lembaga-lembaga internasional dan juga bagaimana penerapannya di Indonesia nanti. Gitu. Sementara Mas Daryono itu menjadi Wakil Menteri Pertanian, konon disiapkan untuk menata iklim baru di Kementerian Pertanian untuk mendukung program makan bergizi untuk anak-anak, terutama juga untuk swasembada pangan dengan food estate tentunya yang cukup digadang-gadang baik pemerintahan Pak Jokowi maupun juga pelaksananya kemarin Pak Prabowo, dan juga program susu. Nah, ini menjadi concern yang menarik dari Kementerian Keuangan ini karena Kementerian Pertanian ini yang kemarin ada pernyataan Pak Menteri Pertanian itu katanya akan mengimpor 3 juta ton susu. Gitu. Sementara saya mendapatkan informasi Pak Wamennya lebih pada menyiapkan swasembada susu dengan mendatangkan atau impor sapinya. Ini ada dua paradigma beda ya. Dua hal yang berbeda. Untuk menyediakan susu ya. Betul, memang Indonesia kan sampai sekarang belum bisa mencukupi kebutuhan susu kita ya. Kita selama ini terpaksa harus impor dari Australia, dari New Zealand gitu kan. Nah, diharapkan
kalau programnya Pak Prabowo nanti kan akan impor sapi, dan dari situlah kemudian dikembangkan di peternakan rakyat, dan juga tentunya juga peternakan perusahaan persusuan yang akan menghasilkan susu bagi kebutuhan kita. Jadi ini dua tokoh figur ini yang sangat menentukan ya dalam proses transisi pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini gitu ya. Betul. Dan saya rasa ini mungkin kalau dari segi sejarahnya ini pertama kali ya bahwa ada orang dari pemerintah yang masa mendatang diangkat pada posisi kabinet yang sudah mau demisioner gitu ya. Dan kebetulan memang dua orang ini dikenal dekat dengan Pak Prabowo ya. Tapi sepertinya Pak Thomas Djiwandono kan memang dia adalah putra dari Pak Profesor Soedardjo Djiwandono ya, yang merupakan mantan menteri di portfolio ekonomi di Orde Baru serta gubernur BI Bank Indonesia, yang kita ingat dia dipecat oleh Pak Harto di tengah-tengah krisis ekonomi ya, karena beliau kalau nggak salah menolak waktu itu untuk membailout bank putra-putrinya Pak Harto pada waktu itu ya. Jadi ini menarik dinamika pemerintahan sekarang ya. Kalau Mas Tommy ini kan ya saya ponakannya ponakan Pak Prabowo. Sementara Mas Daryono ini kan ya ajudan lama Pak Prabowo. Saya tahun berapa ya, saya lupa sampai. Dan jangan lupa bahwa Pak Thomas Djiwandono ini adalah yang mengurus bisnisnya Pak Hasyim Joyo. Dia kalau nggak salah CEO-nya kan. Sehingga bisa kita katakan pengaruh dari Pak Hasyim pasti akan begitu besar dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Pak Prabowo ini. Walaupun gitu ya. Kini konon nih kalau di lingkungan Kementerian Keuangan nih Pak Tommy ini, Mas Tommy ini agak kurang didengar pasar katanya begitu. Oh gitu ya. Karena track record di bidang birokrasi keuangan kan memang belum pernah ya. Iya. Jadi bahwa dia itu putranya Pak Soedardjo Djiwandono, kemudian cucunya Pak Sumitro Jayatikusumo, itu kan ayah atau kakek dengan anak atau cucu kan bisa berbeda sekali. Iya. Karena memang dia pengalamannya lebih banyak di sektor swasta ya. Tapi ya menarik ya bahwa penempatan posisi di posisi tersebut itu menunjukkan bahwa akhirnya Sri Mulyani mengakomodasi mungkin permintaan Pak Jokowi juga dan Pak Prabowo. Karena kan kita tahu ya bahwa selama ini di kabinet periode kedua Pak Jokowi kan Bu Sri Mulyani dan Pak Prabowo kurang mesra nih. Betul. Nah, cuma itu juga jadi pertanyaan kan, apakah Mbak Sri akan memberikan semua data yang diperlukan untuk menghitung dan juga menghubungi lembaga-lembaga keuangan dunia yang tahu kan. Selama ini kan dia yang menyampaikan semua. Mungkin sasaran utamanya salah satunya adalah program unggulan makan siang gratis ini yang selalu menjadi kontroversi ya, dan juga tentu saja alokasi dana lain misalnya IKN gitu ya yang makin lama kontroversinya makin tinggi. Nah ini alokasinya apakah akan sebesar pemerintah Pak Jokowi di tahun 2024 ini, apakah malah menurun karena harus dibagi dengan makan siang gratis gitu kan. Pasti ini pilihan-pilihan yang harus ditentukan nantinya di pemerintah. Saya boleh nanya dikit Mas. Ini kan Mas Yusuf tadi kan bilang bahwa selama ini belum pernah ada di masa-masa sebelumnya bahwa calon penguasa di periode nanti itu diakomodasi di kabinet. Ini kalau dari sisi tata kelola pemerintahan gimana seperti ini? Iya, ini ya sangat menarik ya. Maksudnya kalau memang kita ngomong hal yang ideal ya, kalau memang kepentingannya adalah untuk transisi yang mulus dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang luas sih,
seharusnya tidak ada masalah, malah hal itu mungkin hal yang positif. Cuman kan yang menjadi persoalannya nih tadi dengan info-info dari Mas Hannibal soal kebijakan pengimporan sapi atau susu ini kan akhirnya seperti mengulang istilah kebijakan-kebijakan dahulu yang sepertinya orientasinya adalah untuk mendapatkan persentase tuh. Karena pada akhirnya kan yang paling gampang kan melakukan pengimporan ya. Yang paling susah kan adalah industri menghidupkan peternakan kita. Peternakan kita sehingga akhirnya kita punya sapi yang cukup, susu yang cukup sehingga tidak perlu impor lagi misalnya gitu. Juga soal produksi beras kan kita produksi kan beras makin turun. Nah, itu dia. Itu sebenarnya kebijakan itu yang harusnya dibahas ya. Dan ini tapi bukan hanya kebijakan yang istilahnya potong kompas mengimpor. Pasti alasannya klasik lah. Stok makanan kurang, stok logistik kurang. Nah, itu kan udah berpuluh-puluh tahun seperti ini, kenapa diulang terus gitu kan? Yang sebenarnya kan sudah disadari semua bahwa sekarang ini lahan pertanian kita kan semakin menyempit ya. Di banyak beralih fungsi untuk jalan tol, untuk industri, untuk perumahan, itu kan laju perubahan lahan menjadi gedung, jadi jalan itu kan sangat luar biasa. Nah, itu yang menurut saya harusnya jadi fokus juga kan untuk nanti memberi makan bergizi buat anak-anak. Itu kan butuh beras, butuh sayur, katakanlah susu nanti atau misalnya telur ayam. Nah, itu yang mungkin kita perlu pengen tahu juga breakdown pemerintah ke depan akan seperti apa. Ya, karena kita lihat sendiri ya, semenjak wakil presiden terpilih mengundurkan diri, beliau sangat aktif tuh di Jakarta. Betul. Datang ke sekolah mempromosikan pilot project terkait dengan makan siang gratis gitu kan. Nah, ini kan benar-benar berarti ada upaya dari pemerintah yang masa mendatang untuk sudah mensosialisasikan dari awal nih, ini program-program utama kami gitu ya, terutama makan siang gratis gitu. Walaupun kita mungkin belum melihat Pak Gibran ke IKN nih. Walaupun dia kalau istilahnya dia sebenarnya jalan sendiri juga gitu. Dengan ide-idenya sendiri, dan dia suka blusukan lah ngikutin ayahnya gitu kan. Terus dia bagi-bagi susu kan kemarin sekarang dalam label percobaan atau simulasi makan bergizi gitu kan. Nah, menarik, tapi tentunya kan perlu apakah yang seperti itu nantinya atau pola dulu kan yang pernah bikin simulasi itu Pak Erlangga. Tapi itu juga masih simulasi. Sementara dari timnya Pak Prabowo yang resmi gitu kan justru malah belum gitu. Kalau waktu itu yang sempat saya dengar katanya Mas Budiman Sujatmiko yang mau sedang menjajaki rencana itu. Tapi kalau yang saya dengar ya sama Mas Gibran belum terkoneksi kayak gitu. Iya benar-benar saya perhatikan bahwa memang sepertinya Pak Mas Gibran ini jalan sendiri ya kalau kita lihat sosialisasinya ya, tidak didampingi oleh tim ekonomi transisinya Pak Prabowo nih. Dan di satu sisi ada tim ekonomi yang resmi sekarang yang kebetulan dikuasai oleh partai politisi Golkar kan, Pak Erlangga, kemudian Pak Agus Kartasasmita, Gus Gumiwang Kartasasmita. Nah, ini banyak istilahnya persaingan nih. Karena tadi kan Mas Hannibal bilang ke saya tuh sebelum kita syuting tuh soal 15.000, 7.500 bisa dijelaskan lebih? Iya, itu juga menarik itu kan. Waktu itu minggu lalu ya, yang ketika muncul isu bahwa makan bergizi itu nanti akan
turun karena cukup banyak yang harus disasar. Kemudian dengan anggaran yang 71 triliun itu akhirnya ketika dibagi rata, akhirnya angkanya 7.500 seperti itu. Nah, ini sebenarnya memang agak mengagetkan. Ini angka ini sebenarnya kalau saya kebetulan baru tadi itu ngobrol sama ya salah satu tim yang menggagas itu di timnya Pak Prabowo itu enggak segitu, masih tetap 15.000 ya. Nah, justru dari pemerintahan orang di pemerintahan Pak Jokowi sekarang ya. Ya, Kementerian Kementerian Perekonomian gitu yang mengeluarkan itu tim dari sana, sehingga sempat ada pertanyaan juga dari timnya Pak Prabowo soal itu. Nah, dari mana? Makanya juga Mas Gibran ketika ditanya soal kenapa kok dari 15.000 turun dari 7.500, dia kan juga kata siapa? Enggak, tetap seperti yang kemarin 15.000 gitu kan. Nah, itu ada ceritanya seperti itu. Nah, makanya ketika Mas Gibran bikin simulasi itu, dia kemarin bilang bahwa angkanya 14.900 lah yang dia bagikan itu. Memang ada banyak pertanyaan juga kan, itu anggaran dari mana? Apakah dari pemerintah? Mas Gibran sudah bukan wali kota dan juga belum resmi menjadi wapres. Duitnya dari mana? Kalau yang kemarin kita dapat informasi, jadi ada beberapa perusahaan swasta yang diminta untuk membantu untuk menyiapkan paket-paket makan siang gratis ya dari perusahaan ini swasta. Oh gitu ya. Nah itu dia ujung-ujungnya lagi-lagi disayangkan ya bahwa ujung-ujungnya kebijakan publik pada akhirnya yaitu mengakomodasi hal-hal yang yaitu pengadaan dan pengadaan dalam jumlah massal gitu ya. Itu yang menurut cerita sumber saya bahwa saat ini sudah mulai ini Mas, para calon vendor itu menghubungi beberapa pihak yang akan ini gitu. Jadi maksudnya jadi ekonomi rente lagi orientasinya kan. Padahal yang kita inginkan katanya kita menuju Indonesia emas kan harus mengutamakan ekonomi nilai tambah tinggi. Yang harusnya pengusaha ya lebih fokus pada industrialisasi yang memberi nilai tambah tinggi, misalnya di bidang jasa atau bahkan yang teknologi gitu. Tapi ya kita sepertinya dengan model politik seperti ini ya orientasinya masih ekonomi rente nih. Iya, cuma memang ada cerita gitu ya bahwa untuk makan siang gratis ini nanti termasuk swasta diminta dukungannya istilahnya, bantuannya. Tapi kan ya itu nantinya kan muncul ekses yang lain kan pasti apakah istilahnya hubungan antara swasta dengan pemerintah nanti kan yang kita khawatirkan akan merusak birokrasi juga kan itu. Iya maksudnya justru itu Mas. Jadi sayang orientasi kebijakan pemerintah yang masa mendatang itu sangat istilahnya ya kalau mau kasarnya agak receh gitu. Bukan receh dalam arti kenapa kita nggak berpikiran yang lebih fundamental ya. Misalnya pembangunan industrialisasi. Ini kan kita selalu tidak pernah jelas Indonesia mau industrialisasinya kemana. Apakah kita akan fokus pada sektor jasa, manufaktur gitu kan, di satu sisi manufakturnya juga kolaps gitu ya dengan adanya berbagai macam disruption yang disebabkan kemajuan teknologi. Nah Indonesia mau arahnya kemana gitu kan, ini kita ada lagi-lagi bonus demografi nih. Nah kita harus istilahnya memberi pelatihan, memberi pendidikan kepada bonus demografi ini agar nantinya begitu masuk ke lapangan kerja, mereka berkontribusi dalam pembangunan industrialisasi yang memberi nilai tambah tinggi gitu. Tapi ya sayangnya wacana kebijakan ekonomi kita masih makan siang gratis, pembangunan IKN gitu kan. Nah, kita sebenarnya kalau
lagi-lagi ini informasi dari kawan-kawan di internal tim itu. Jadi ada semacam Pak Prabowo ini menyiapkan cetak biru pembangunan Indonesia masa depan Indonesia ini. Dipikirkan juga ya. Saya makanya boleh juga gitu. Yang menarik kan kayak model ini, kalau saya bayangkan itu ketika Pak Harto dulu tahun 66 itu mengumpulkan para teknokrat tapi juga militer, terus kemudian berdiskusi tentang apa yang akan dibahas ke depan, apa yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi ada yang ininya di Universitas Pertahanan, dan juga di Kementerian Pertahanan. Di situ maksudnya ini rapat terbatas gitu rapat terbatas, atau FGD terbatas ya? Ada FGD, ada membahas soal pertahanan, perekonomian, terus kemudian industri dan sebagainya itu, karena seperti itu. Dan di situ ada seperti teknokrat, para cerdik pandai lah kayak gitu, tapi juga banyak militer. Kita tahu latar belakangnya Mas Prabowo kan memang di militer, jadi dia banyak juga mengakomodasi seperti itu. Saya belum tahu detailnya seperti apa, tapi kalau melihat gayanya Mas Prabowo yang saya kenal, Pak Prabowo yang saya kenal dari dulu, kan beliau punya impian yang tinggi lah tentang bagaimana Indonesia ke depan. Dan sekarang selama ini kan dia nggak pernah ada di pemerintahan, dan baru sekarang ini menang pemilu. Nah, kita akan pengen tahu juga nih kan 2-3 bulan lagi kabinetnya akan seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Iya, makanya masih kan dulu waktu dia maju sebagai presiden kan menginginkan Indonesia sebagai macan Asia gitu kan. Iya, betul. Nah, memang dari segi karakter Pak Prabowo, dia salah satu mulanya ya dia bisa dimain di dua sisi ya. Di satu sisi dia juga nyaman pada kaum intelektual, tapi di sisi lain dia juga bisa sangat populis ya. Nah, ini salah satu kekuatan Pak Prabowo. Cuman sisi Pak Prabowo mana yang akan dominan nih dalam menentukan kebijakan ya. Karena ya itu tadi yang dihadapi ini masa ekonomi yang sulit nih kan. Walaupun ada prediksi perekonomian bertumbuh, tapi kan kalau kita mau berambisi menjadi Indonesia emas kan pertumbuhan ekonomi dari banyak para ekonom kan bilang harus di atas 6%. Nah, sedangkan di satu sisi industri apa yang menjadi unggulan Indonesia dengan nilai tambah tinggi ini belum jelas gitu ya. Karena ya itu tadi masih terlalu banyak wacana pada kebijakan yang orientasinya ya domestik gitu ya, populis gitu, seperti makan siang gratis dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi dari segi misalnya kebijakan perdagangan, apa yang menjadi orientasi produk nilai tambah kita? Apakah hilirisasi tetap dilanjutkan atau tidak? Dulu di kampanye kan Pak Prabowo sangat hilirisasi ya. Iya, betul. Tapi sekarang kok wacana hilirisasi hilang sama sekali kan. Kemudian kebijakan pendidikan juga gimana dari segi pendidikan dasar dan menengah gitu kan. Kita melakukan transformasi pendidikan dasar menengah seperti apa gitu ya. Apakah kurikulumnya kita harus berorientasi misalnya pada industri yang teknologi tinggi, misalnya aplikasinya apakah pengembangan sains dan teknologi sudah harus dirintis dari pendidikan dasar dan menengah gitu kan. Dari segi pendidikan tinggi. Tapi sekarang misalnya ini dengan dihilangkan jurusan aja kita jadi kaget-kaget loh ini. Ya itu dia makanya. Kan ya harus ada visi dari pemerintah berikutnya terkait pendidikan. Menurut saya itu sangat-sangat penting. Tapi sayangnya pemerintah yang masa mendatang itu sebenarnya Pak Prabowo belum terlalu banyak mengutarakan itu ya. Tapi memang benar seperti yang Mas Hannibal sampaikan bahwa kebanyakan memang wacananya orientasinya pada pertahanan ya. Kalaupun
pembangunan ekonomi orientasinya pada kekuatan ekonomi yang memberi deterrence effect, which is orientasinya pertahanan gitu kan. Yang sampai bikin Pak Jokowi agak nggak enak budi, yang bilang buat apa punya kereta api cepat, buat apa punya jalan tol kalau keamanan negara tidak terjamin. Iya, itu dia. Nah, kemudian ini masih kan lagi hangat-hangatnya Olimpiade nih di Paris kan. Kemudian Pak Prabowo di sosial medianya kan menunjukkan dia bertemu Presiden Macron. Kemudian ada juga banyak nih para menteri yang mendampingi Pak Prabowo ya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan olahraga gitu. Misalnya Pak Erlangga, kemudian Pak Agus Yudhoyono. Itu kira-kira insight infonya apa tuh Mas? Ini. Agenda dibalik dari Olimpiade itu. Kalau Pak Prabowo ke sana itu kan ya memang ada pertemuan untuk penjajakan pembelian alutsista. Katanya sudah ketemu dengan pabrikan Dassault gitu segala macam, terus ketemu Macron, terus kemudian ada pertemuan yang diinisiasi Pak Anin, Kadin, antara Kadin Indonesia dan Kadin dia ketua delegasi Olimpiade Indonesia Pak Anin chef de mission. Nah, ada pertemuan itu Pak Prabowo sempat bertemu dengan mereka. Nah, kalau untuk yang Olimpiadenya sendiri kebetulan Pak Prabowo kan memang masih pegang IPSI kan. Jadi kalau beliaunya nggak ada masalah ada di situ. Nah, memang ke sana itu para menteri, kebetulan menteri, tapi juga ketua-ketua partai. Sehingga itu dia. Kalau yang saya dengar itu ya ada pertemuan-pertemuan informal dari ini kan anggota KIM semua ya. Koalisi Indonesia Maju ini untuk membahas persiapan untuk Oktober dan selanjutnya termasuk kabinet rapat-rapat seperti itu, dan kebetulan di sana katanya supaya bersih dari intervensi Pak Jokowi, katanya begitu nih ya. Gitu ya. Insight infonya gitu ya. Infonya seperti itu. Cuma seperti apa pembicaraannya dan sebagainya, saya terus terang belum tahu detailnya seperti apa. Tapi konon seperti itu, supaya pembicaraan lebih intens dan juga lebih terperinci dan tidak ada efek Pak Jokowi gitu. Kemudian beliau itu rapatnya di sana. Nah, kebetulan Pak Jokowi juga lagi sur nih dengan IKN kan. Dia sendiri kemarin 2 hari yang lalu sudah berangkat ke IKN, tidur di sana, yang katanya nggak nyenyak tidurnya. Nggak tahu kenapa nggak nyenyak tidur. Nah itu, jadi menarik ya pemirsa ya, bahwa ternyata di balik pesta olahraga dunia meriah Olimpiade ternyata dipakai ya oleh koalisi KIM untuk mengadakan pertemuan yang diduga supaya tidak terlalu banyak diintervensi Pak Jokowi, makanya mereka memanfaatkan momentum itu ya. Tapi ya itu tadi, ini sangat disayangkan ya, maksudnya ini kan menunjukkan bahwa ya ada tarik ulur nih antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo nih. Di satu sisi dia mengakomodasi tim transisinya Pak Prabowo di kabinet, tapi itu pun juga menimbulkan keributan di KIM kan, karena kan partai-partai besar KIM seperti Golkar, seperti PAN kan merasa tidak diinfokan ya dengan pengangkatan menteri, wakil menteri ini gitu ya. Jadi sehingga masih banyak ketidaksinkronan nih. Jadi kekompakan Pak Prabowo dengan pimpinan partai Golkar, PAN, dengan Pak Jokowi sendiri sepertinya belum terlalu mulus ya, walaupun ya mereka mencetak sejarah, yaitu seperti yang tadi saya bilang pertama kali bahwa bisa mengakomodasi personel ini, tapi di satu sisi juga menciptakan keriuhan ya di koalisi ini, karena ya itu tadi tidak dikonsultasikan dengan koalisi dan segala macam gitu ya. Nah di IKN sendiri juga saya melihat ya menarik ya, bahwa kan tadinya katanya mau diadakan rapat kabinet tuh. Tapi ternyata ya Pak Jokowi juga saya lihat lagi keluar negeri lagi di Paris gitu para menterinya.
Nah ini kan juga menimbulkan pertanyaan, nggak koordinasinya bagaimana nih kok bisa menteri tiba-tiba ke Paris tanpa koordinasi dengan Pak Jokowi gitu. Sehingga akhirnya malah influencer tuh yang diundang. Ada Raffi, ada Atta Halilintar ya di sana. Artis lah banyak. Artis, Nigita dan segala macam. Pak Jokowi lebih nyaman, nggak terlalu dalam tekanan juga. Iya. Tapi saya melihat IKN tuh ya ini ya, maksudnya itu kursinya juga masih sangat terbatas gitu ya. Sangat terbatas. Ada foto-foto yang saya dapat kiriman dari saya masih belum. Tempat tidurnya juga masih minimalis sekali ya, minimalis sekali ya. Jadi biasa banget. Persiapannya, pertanyaan hal-hal yang basic untuk seorang presiden aja masih minimalis gitu, apalagi yang lain ya. Mudah-mudahan. Ya, ada. Termasuk kan kayak listrik sama air kan sebenarnya baru terpasang kemarin sebelum Pak Jokowi datang. Gitu. Iya, pasti itu terpaksa tuh buru-buru tuh karena presiden tinggal di sana gitu kan. Dari kawan yang di situ. Jadi untuk masang listrik itu kan dari rumah dinas bupati ya, villa atau apa gitu. Ke situ kan lewat hutan-hutan, tempel di pohon-pohon di hutan itu. Itu aja sempat Menteri Kehutanan itu, kenapa kok ada ini? Enggak. Ya nggak izin dulu atau gimana? Cuma kan ya mau gimana? Presiden yang datang ya. Ya saya rasa ya itu menunjukkan bahwa memang IKN ini berusaha dipush Pak Jokowi untuk pemerintah berikutnya ya, untuk menunjukkan juga ke masyarakat bahwa IKN masih on track, dan pesan implisitnya pasti ke pemerintahan masa mendatang bahwa tetap harus jadi prioritas utama gitu ya, walaupun ternyata dari segi fisiknya masih banyak yang belum dibangun ya. Bagi Pak Jokowi konon ini jadi legacy beliau gitu. Iya. Kalau cuma bangun ini, yang dulu ada perbincangan antara Pak Jokowi dengan Bapak Luhut lah gitu. Kalau bikin jalan tol, bikin jembatan itu ya semua bisa melakukan. Tapi kalau memindah ibu kota, membangun ibu kota baru, itu legacy banget. Nah, kayak gitu ya. Iya itu saya rasa memang proyek yang sangat ambisius ya. Tapi challenge-nya sangat banyak sekali. Dan ini benar-benar diuji ke depannya apakah bisa terwujud ya. Dan tentu saja yang paling penting adalah ownership dari Pak Prabowo nih, karena kan setidaknya dia harus mengawal ini dalam 10 tahun kan, kalau dia mau tentu saja dengan asumsi dia terpilih lagi ya. Kita kan nggak tahu pemilu, dinamikanya sangat tinggi ya. Nah ini benar-benar butuh endurance dan support sumber daya dari pemerintah yang mendatang gitu. Saya rasa ini salah satu kunci dari kesuksesan IKN nantinya gitu. Saya rasa sudah banyak ini yang kita spill hari ini. Baik, dengan ini saya rasa kita tutup ya episode kali ini, pemirsa. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube TV One News Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.